Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Dr. Ika Kartika selaku pengampu mata kuliah kita pada kali hari ini, dan juga rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana La Raiba. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izinkan kami dari kelompok 12 untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema kita pada kali ini, yaitu analisis dan formulasi strategi menggunakan matrik grand strategi. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator Muhammad Zain, juga rekan kami ada Ustadz Aizuddin, juga Ustazah Siti Zahra Ain. Latar belakang dari permasalahan kita pada kali ini yaitu dalam era revolusi industri, keunggulan daya saing suatu entitas usaha ditentukan oleh efisiensi dalam alokasi sumber daya atau aset berwujud yang mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Sebaliknya, dalam era revolusi informasi, keunggulan daya saing suatu entitas usaha sangat bergantung pada kemampuannya untuk memobilisasi dan mengeksploitasi sumber daya atau aset tak berwujud yang tidak mudah dijabarkan dalam dimensi keuangan. Ini menurut Prakasa dalam Yuwono di tahun 2007. Dan perusahaan yang ingin terus bergerak maju telah menuntut perusahaan untuk merumuskan strategi bisnisnya dengan baik dan bisa memandu. Penerapan manajemen strategi yang baik diawali dengan formulasi, yaitu proses pembuatan suatu visi dan misi, mengenali ancaman dan peluang suatu organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi, serta membangun tujuan jangka panjang. Apabila sudah sesuai, tentu saja strategi manajemen akan meningkatkan hasil kinerja perusahaan. Demikianlah latar belakang dari permasalahan kita pada siang hari ini. Dan ada beberapa rumusan masalah yang akan kita coba gali. Yang pertama adalah apa pengertian analisis dan formulasi strategi. Lalu yang kedua, apa pengertian matrik grand strategi. Dan yang ketiga, bagaimana implementasi analisis dan formulasi strategi menggunakan matrik grand strategi. Untuk selanjutnya terkait pengertian analisis dan formulasi strategi akan disampaikan oleh rekan kami, Ustadz Aizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian analisis dan formulasi strategis. Frank Rothermel menyampaikan setidaknya 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membuat strategi yang kemudian disingkat dengan istilah AFI. AFI, A, analisis, F, formulasi, dan I, implementasi. Analisis adalah cara mengenali kondisi dan lingkungan baik internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi atau sebuah lembaga. Analisis, kemudian formulasi. Formulasi itu adalah takaran. Takaran yang dimaksud adalah mengukur atau menakar, merumuskan strategi, kebijakan, atau bisa juga merumuskan suatu keputusan. Implementasi muncul setelah perjalanan panjang dari adanya pendekatan analisis dan formulasi strategi. Atas kebijakan yang diputuskan, implementasi sangat penting dikawal oleh kebijakan-kebijakan yang kita bangun. Ada beberapa strategi analisis. Rudin's Law menyatakan ketika kita berada kondisi sangat genting dalam memilih di antara berbagai alternatif, sebagian orang dari kita akan memilih yang paling buruk. Menyusun strategi tidak perlu mempertimbangkan alternatif yang layak dan yang dapat bermanfaat bagi lembaga. Karena tidak terbatasnya tindakan yang mungkin dilakukan serta cara-cara yang memungkinkan,
mengimplementasikan dari tindakan tersebut. Seperempat strategi alternatif yang paling menarik harus dikembangkan: keuntungan, kelemahan, trade-off atau pasar, biaya, dan manfaat dari strategi itu sebaiknya ditentukan bersama. Kemudian setelah itu mengidentifikasi dan mengevaluasi strategi alternatif sebaiknya melibatkan banyak kepala lembaga, banyak pegawai yang sebelumnya mereka merumuskan pernyataan visi dan misi lembaga atau organisasi. Selanjutnya kemudian diserahkan kembali kepada moderator. Baik, demikian. Terima kasih Ustadz Izzuddin. Untuk selanjutnya akan dipaparkan terkait tahapan analisis strategi oleh Ustazah Zahroh. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahapan analisis strategi. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap input, merupakan tahap pertama dalam proses analisis perumusan strategi bersaing yang dilakukan untuk mengetahui faktor eksternal, lingkungan internal, dan profil kompetitif. Yang kedua adalah pencocokan, merupakan tahap kedua dalam proses analisis perumusan strategi bersaing yang meliputi penciptaan alternatif strategi dengan pertimbangan faktor eksternal dan berbagai faktor internal yang utama. Yang ketiga adalah tahap keputusan, merupakan tahap ketiga yang menggunakan satu teknik analisis saja, yaitu matriks perencanaan strategi kuantitatif atau quantitative strategy planning matrix. Pengertian matriks grand strategy. Menurut Diana Florencia, grand strategy matrix merupakan tahapan pencocokan atau matching stage pada formulasi strategi. Matriks ini didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif atau competitive position dan pertumbuhan pasar atau market growth. Analisis grand strategy menurut Sanjaya menyatakan bahwa matriks grand strategi didasarkan pada 2 dimensi, yaitu posisi bersaing dan pertumbuhan pasar. Kesimpulannya, analisis adalah cara mengenali kondisi dan lingkungan, baik internal maupun eksternal lembaga atau organisasi. Sedangkan formulasi strategi adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang sebuah strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik. Matriks grand strategi atau matriks strategi besar merupakan alat analisis dalam merumuskan berbagai alternatif strategi, di mana unit bisnis strategis diposisikan pada salah satu dari keempat kuadran strategis yang didasarkan pada 2 dimensi, yaitu posisi persaingan dan pertumbuhan pasar. Demikian, kami silakan kepada Ustaz. Baik, demikian dari kami kelompok 12 atas apa yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Saya Muhammad Zain dan juga rekan kami Ustadz Izzuddin dan juga Ustazah Zahroh. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.